Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D10 ingin mempresentasikan tentang tugas praktikum modul 10 dan 11, yaitu tentang select, order by, dan juga where. Di sini saya sendiri Afan Hakim dengan NIM akhir 2011. Kenalkan Perkenalkan, nama nama saya. saya Rastian Restufendi Diki Darmawan dengan NIM akhir 2085. Dan saya Belta Putra Effendi dengan NIM akhir 2094. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang modul 10, yaitu select dan order by. Next. Untuk soal pertama yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Di sini kita menulis pada query select bintang lalu from supplier. Untuk hasil tabelnya bisa di next. Nah, di sini sudah terlihat daftar dari query tersebut menunjukkan semua data suppliers dari tabel suppliers. Lalu kembali ke belakang. Nah, untuk soal yang kedua yaitu menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Di sini kita select bintang from customer. Sama seperti sebelumnya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Daftar semua customer dari tabel customer. Next. Nah, lalu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini kita tuliskan pada query select product ID, product name, unit price, unit in stock. Nah, di sini kita menggunakan koma untuk mencari kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. From tabel produk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel yang dikeluarkan berupa product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Next. Lalu menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Di sini kita ketik query select product ID, product name, unit price, dan unit in stock from tabel products. Nah, di sini juga sudah terlihat tabel yang dikeluarkan dari query tersebut. Next. Lalu menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan dagangan dengan nama kolom. Nah, kita tulis pada query select product ID as ID product, product name, unit price, as harga, unit from tabel product. Nah, di sini kita menggunakan S ID product atau ID product karena ingin mengganti kolom product name menjadi nama kolom ID product. Itu. Jadi fungsi dari S ini merename atau mengganti nama kolom sesuai yang kita inginkan. Di sini terlihat output dari tabelnya yaitu ada kolom ID prod, lalu product name, harga, dan stok barang. Next. Jawabannya. Lalu menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Nah, di sini kita ketik pada query select supplier ID, company name as nama PRSH atau perusahaan, lalu country as asal, lalu kontak from tabel supplier. Nah, di sini terlihat outputnya yaitu supplier ID, lalu ada tadi company name yang diganti nama menjadi nama PRS perusahaan, lalu ada country yang diubah menjadi asal dan juga kontak person. Next.
lalu menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier ini terdiri atas address city dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini terlihat pada query-nya yaitu select supplier ID, company name, address, terus terdapat tanda garis 2, string, koma, lalu city, tanda garis 2, string, koma, country as alamat lengkap from supplier. Di sini maksudnya yaitu kita menunjukkan, kita membuat kolom baru yaitu company name, lalu ada kolom baru yaitu alamat lengkap yang di dalamnya terdapat address, lalu city, dan juga country. Seperti pada tabel di bawah yaitu terlihat bahwa ada kolom supplier ID, terus ada company name dan juga alamat lengkap yang merupakan kolom yang baru saja dibuat yang berisikan itu tadi address, city, dan juga country. Next. Lalu menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Dilihat pada query-nya itu ada select title, garis 2 string, lalu first name garis 2 string, dan last name as nama lengkap. Koma, address garis 2 string, lalu city garis 2 string, dan juga country as alamat lengkap from tabel employees. Nah, di sini terlihat outputnya yaitu ada tabel dengan kolom nama lengkap. Nama lengkap ini merupakan kolom baru yang dibuat dari title, first name, dan juga last name. Lalu juga ada kolom alamat lengkap. Kolom ini baru saja dibuat yang di dalamnya terdapat address, city, dan juga country. Next. Lalu di sini ada perintah memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun, angka 4 digit. Seperti pada query yaitu terdapat select first name, garis 2 string, last name as nama lengkap, lalu birth date as tanggal lahir, to char now dalam kurung tidak 2 date, terus DD atau day, lalu MM atau month, dan YYY atau year as sekarang from tabel employee. Nah, di sini outputnya yaitu dapat dilihat ada kolom nama lengkap. Nama lengkap ini diambil dari last name dan juga first name. Lalu ada kolom baru tanggal lahir. Di sini juga diambil dari birth dates yang diubah nama menjadi tanggal lahir. Dan juga terdapat kolom baru yaitu sekarang. Di sini kolom sekarang itu diambil melalui data date. Di date ini terdapat hari atau day, lalu bulan atau month, dan juga tahun atau year. Untuk hari dan bulannya ini 2 digit angka, dan years-nya itu 4 digit angka. Untuk tabelnya bisa dilihat di output di bawah itu. Lalu next. Lalu ada perintah modifikasi kode I dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, dan tahun angka 2 digit. Untuk query bisa dilihat yaitu select first name, lalu garis 2, string, lalu last name as nama lengkap, koma, birth date as tanggal lahir, to char now, tidak 2 date, day, FM,
dan YY as sekarang from employees. Nah, di sini maksudnya dapat dilihat di output pada tabel di bawah, yaitu terdapat kolom nama lengkap. Nama lengkap ini diambil dari first name dan last name. Lalu ada kolom tanggal lahir. Pada tanggal lahir ini diambil dari birth date. Dan juga ada kolom sekarang. Nah, kolom sekarang ini diambil dari now date. Date ini terdapat day yang berupa huruf atau string. Lalu ada 2 digit bulan dan juga 2 digit tahun. Contohnya yaitu pada tabel di bawah ada nama lengkap Nancy Davolio, tanggal lahirnya 1948, bulan 12, tanggal 8. Sekarang itu tadi kan harinya berupa string. Nah, jadi outputnya itu Monday, terus koma 2 digit bulan, bulan 5, dan 2 digit tahun, tahun 23. Next. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Sini query yang dapat dilihat yaitu select employee ID, birth date, lalu ada extract date from hire date as tanggal mulai kerja from employees. Nah, di sini terlihat outputnya yaitu ada kolom employee ID, lalu ada kolom birth date, lalu ada kolom tanggal mulai kerja. Di sini tanggal mulai kerja diambil dari extract day from hire date. Maksudnya itu day day sekarang dikurangi dengan hari di mana dia hire date. Maksudnya itu mulai bekerja atau diterima di kerja. Di situ terlihat outputnya yaitu tanggal mulai kerja 1, itu maksudnya selisihnya 1. Lalu ada kolom usia masuk kerja. Usia saat masuk kerja yaitu 43 contohnya. Next. Lalu ada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, dilihat pada query-nya yaitu ada select employee ID, extract day from hire date, as tanggal mulai kerja, now as tanggal sekarang, from employee. Nah, di sini terlihat outputnya yaitu ada pada tabel, yaitu ada kolom employee ID, lalu ada kolom tanggal mulai kerja. Ini diambil dari seperti tadi, itu extract day from hire date. Lalu ada kolom tanggal sekarang. Nah, tanggal sekarang ini tanggal saat ini atau tanggal pada waktu saat ini. Pada query kan ada now. Nah, now itu tanggal saat ini yang diganti nama kolomnya menjadi as tanggal sekarang. Lalu juga ada kolom masa kerja. Masa kerja ini diambil dari awal mulai kerja hingga sekarang. Next. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Tabelka. Untuk selanjutnya itu menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity yang nantinya dikali unit price dari tabel order details. Nah, di sini ada bisa dilihat ada query-nya, select order ID, quantity, unit price, quantity, unit price, as total harga from order detail. Maksudnya di situ kita akan menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, dan di dalamnya quantity itu akan dikalikan dengan unit price,
yang eh, kolom quantity yang sudah dikali itu akan digabungkan di satu kolom, yaitu di total harga. Eh, Bisa dilihat di hasil tabelnya ada order ID, quantity, unit price, total harga. Nah, yang tadi quantity dan unit price-nya itu dikali, nanti masuk di hasilnya itu masuk di total harga. Eh, Kira-kira begitu. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini eh, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau yang unit on order serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, di sini ada query-nya yaitu select product, ID, unit price, as harga per unit, unit on order as jumlah yang sedang dipesan, unit price dikali unit on order as nilai barang yang sedang dipesan from product. Nah, maksudnya di sini kita itu akan menampilkan produk ID, unit unit price yang nantinya akan digabungkan di kolom harga per unit, dan unit on order juga akan digabungkan ke dalam jumlah yang sedang dipesan, dan unit price itu akan dikalikan dengan unit on order, dan nilai barang itu eh dan hasil perkalian tadi dari unit price dan unit on order itu akan digabungkan ke dalam kolom kolom nilai barang yang sedang dipesan. Bisa dilihat di hasilnya itu tadi ada produk ID, harga unit, jumlah yang sedang dipesan, dan nilai barang yang sedang dipesan. Nah, itu bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ini dalam soalnya disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Nah, perlu diketahui bahwa fungsi dari order by itu yaitu untuk mengurutkan isi suatu kolom. Nah, di situ juga ada ASC. Itu artinya mengurutkan isi kolom dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, karena di soalnya di sini diminta dari yang paling sedikit, jadi kita memakai fungsi itu, yaitu di dalam query-nya ada select product, name as nama produk, unit on order as jumlah yang di order from product, order by unit on order ASC. Jadi maksudnya di situ eh, kolom produk name itu akan digabungkan menjadi nama produk, unit in order itu akan digabungkan menjadi di dalam kolom jumlah yang di order. Nah, dan di situ juga eh, disuruh untuk mengurutkan isi kolom yang dari paling kecil dulu hingga ke besar. Bisa dilihat di dalam tabelnya. Di situ urut sebenarnya dari 000 sampai yang ke besar. Tuh, bisa di next. Selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employees terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Nah, sama seperti tadi, eh, kalau tadi kan mengurutkan dari paling kecil ke besar. Kalau sekarang dari besar ke kecil, itu juga pakai order by dengan memakai fungsi dex, desc, itu artinya mengurutkan dari yang ke besar dulu baru ke kecil. Nah, di situ eh apa?
diurutkan berdasarkan huruf depan dan nama belakang yang paling besar, bisa dilihat di tabelnya. Di situ juga dari last name dan first name-nya dan juga lama pekerjaannya itu sudah terurut dari yang paling besar. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ini menampilkan produk, harga, dan harga yang sudah diberikan diskon 25% berdasarkan nama produk dan harga paling real. Nah, di situ kita memakai query select product name, unit price yang dikalikan dengan 0,75 yang nantinya akan masuk ke yang akan digabungkan ke dalam kolom harga diskon. Itu kita karena ini mengurutkan paling mahal, jadi kita memakai fungsi yang tadi sudah dijelaskan gitu. Bisa dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang 11 war dan fungsi. Bisa di next. Oke, nah di sini fungsi dari where yaitu untuk menampilkan suatu data dengan ada batasan-batasan tertentu. Nah, di sini juga ada sama dengan itu artinya berarti nilai yang sama dengan nilai yang diinputkan yang akan ditampilkan. Jadi di situ ada query ada soal tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi select from customer where country sama dengan Brazil. Nah, di situ bisa dilihat ini dikelompokkan eh, customer itu yang berasal dari asalnya dari Brazil. Bisa dilihat di situ eh, asal negaranya dari Brazil semua. Bisa di next. Nah, di sini diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Eh, jadi, jadi di situ kita memakai query select bintang from product where discontinue sama dengan satu. Nah, karena ini diminta tidak diproduksi lagi, jadinya di situ memakai where discontinue sama dengan satu. Nah, itu sama dengan satu itu maksudnya nilai yang sama dengan nilai yang akan diinputkan itu akan ditampilkan. Nah, bisa dilihat di eh, hasilnya itu akan ditampilkan semua dengan nilainya yang tidak diproduksi lagi yang sama dengan satu di bagian kanan discontinue itu. Bisa selanjutnya di next. Dan ini selanjutnya kita itu diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. eh di situ kita memakai query select supplier ID, component name, address, eh koma, city, region, ada country as alamat lengkap, from supplier where country Kanada. Nah, di situ ada fungsi apa ya? Yang sebelum bertuliskan Kanada itu berarti nilai yang tidak sama dengan nilai yang diinputkan akan ditampilkan. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Rasian di materi yang ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah menampilkan supplier.
yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kita seperti biasa kita menggunakan where karena kita akan menampilkan nama perusahaannya saja dan juga I like. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan like, cuman like itu bersifat case sensitif. Nah, yang dimana case sensitif itu besar kecilnya suatu huruf itu akan dihitung apa dengan akan diartikan sebagai hal yang berbeda. Nah, maka oleh karena itu kita menggunakan I like yang dimana I like ini eh, besar kecilnya huruf itu akan akan dihitung sama. Nah, kita menggunakan select bintang from suppliers where company name I like bintang yang dimana bintang itu nanti akan digunakan sebagai pencari kata yang mengandung LTD sebelum dan juga sesudah. Maka karena itu ditaruh di akhir juga yang dimana dapat diartikan sebelum dan juga sesudah. Pokoknya yang berisi LTD akan ditampilkan pada tabel tersebut. Nah, seperti dapat dilihat di tabel ini terdapat company name yang berisikan LTD, yang dimana LTD-nya itu walaupun besar ataupun kecil akan dimasukkan karena ini menggunakan I like. Jika kita menggunakan like, maka hal ini tidak akan dimunculkan seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu adalah menampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, jadi kita menggunakan select bintang from employees first name where first name lebih besar dari last name. Nah, di where ini kita juga bisa menggunakan perbandingan seperti yang bisa kita lihat di sini first name lebih besar dari last name. Jadi itu artinya adalah uh, first name itu nama depan lebih besar dari nama belakang dan dapat dilihat dari tabel ini. Mungkin untuk next kita next saja. Uh, untuk selanjutnya yaitu adalah tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan contact name-nya itu sama. Nah, di sini karena kita mencarikan huruf depan company name dan contact name-nya sama, jadi kita menggunakan lower. Lower itu digunakan untuk merubah atau seperti I like tadi. eh, tapi jika I like itu kan semua hurufnya tidak dihitung ya besar kecilnya. Tapi kalau lower ini semua hurufnya itu eh, dikecilin kayak gitu. Jadi yang mungkin hurufnya besar itu dijadiin huruf kecil. Nah, dan left company name satu itu dapat diartikan satu huruf di sebelah kiri company name. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan eh, huruf depan company name-nya sama dengan menggunakan lower left company name, koma satu. Dan karena ini menggunakan dan, jadi sama dengan seperti yang di atas tadi, lower left contact name contact name, koma satu. Nah, jadi nanti hasil tabelnya munculnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, karena kita mencari setelah, jadi kita menggunakan lebih dari. Nah, select bintang from employees where hire date atau tanggal penerimaan lebih besar dari 1992 bulan 12 tanggal 10. Dan munculnya nanti tabelnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tampilkan orders uh, yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, jadi mohon maaf. Jadi untuk bahasa query-nya kita menggunakan extract day karena kita akan menghitung lebih dari 10 hari. Jadi kita menggunakan extract day from age atau kolom age yang dimana di age ini berisi tentang ship date dikurangi order date. Nah, di sini terdapat day from age
tanda kurung shipped date, order date, yang dimana itu mencari selisih dari shipped date dan juga order date. Yang nanti jika itu berupa tahun, bulan, dan hari, nanti akan dijadikan hari aja sama extract day seperti itu. Dan hasilnya nanti akan di lebih dari 10. Nah, dan nanti akan memunculkan seperti ini. Iya sih, tak sempat. Tampilkan produk yang discontinue atau stoknya nol. Nah, di sini kita menggunakan OR, yang dimana OR itu berisi tentang gerbang logika. Eh, Jika ya salah satu hasilnya true atau benar, maka hasil akhirnya itu akan benar. Nah, jika benar-benar, maka hasilnya akan benar, dan juga jika semuanya salah, maka akhirnya itu akan salah. Nah, jadi kita menggunakan where discontinue sama dengan nol, or unit in stock sama dengan nol. Jadi di sini walaupun discontinue-nya satu, dan yang penting unit apa salah satu di antara mereka itu berisi benar atau sama dengan nol. Mungkin saya lanjutkan. Nah, tampilkan produk yang reordernya levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, di sini kita juga menggunakan OR. Nah, tetapi sebelum kita menggunakan OR, kita menggunakan perbandingan untuk mencari yang levelnya kurang dari 10 dan juga yang lebih dari 100. Jadi setelah hasilnya ditemukan, maka dibandingkan dengan OR, gerbang logika seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini kita menggunakan karena kita menampilkan nama, dan nama itu berisi tentang first name dan juga last name. Jadi kita menggunakan select titik garis dua, yang dimana untuk memisahkan koma spasi, yang di dalam titik petik itu adalah spasi, dan titik dan garis dua setelah itu last name yang nanti akan diberi nama. Dan kita karena mencari tahun, jadi kita mengekstrak tahun dari age now, hair date, yang dimana kita selisihnya itu sekarang, dan juga tanggal penerimaan yang dijadikan masa kerja. Nah, setelah itu extract years from age, sekarang selisih dikurangi tanggal lahir yang dapat disimpulkan sebagai usia dari employees. Nah, karena kita mencari yang bekerja lebih lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun, maka kita where years from age now, her date atau tanggal penerimaan lebih dari 35 tahun, atau masa kerjanya lebih dari 35 tahun. Nah, atau extract years from age now dikurangi tanggal lahir, terus yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, karena menggunakan OR, jadi salah satunya benar, maka akan ditampilkan. Nah, seperti ini muncullah. Oke. Terus selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London dan Seattle atau Tacoma. Jadi kita menggunakan in di sini, where city in London, Seattle, dan juga Tacoma. Mungkin seperti itu aja. Bisa saya skip aja. Oke, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dia kapalkan paling lambat 20 hari. Nah, kita menggunakan order date lebih besar dari 1996, bulan 12 tanggal 25, dan juga mengekstrak harinya paling lambat, kan karena kita menghitung paling lambat 20 hari, jadi kita mengekstrak hari dengan ship date dikurangi order date kurang dari 20. Mungkin saya next. Tampilkan produk yang discontinue dan stoknya masih lebih dari nol. Nah, karena ini lebih dari nol, maka kita menggunakan N. Select bintang from product where discontinue lebih dari nol dan unit in stock lebih dari nol. Nah, N ini jika salah satu salah, maka akan berisi salah, dan jika semuanya salah akan salah. Nah, untuk true-nya itu jika semuanya benar, maka akan bernilai benar atau true. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Nah, karena kita mencari yang nilai yang genap,
maka kita akan menggunakan modulo atau persen yang untuk mencari sisanya seperti itu. Jadi where product ID dibagi dua, jika sisanya 0, maka akan bernilai true, dan unit price yang lebih dari 5 akan bernilai true. Nah, seperti itu. Jadi produk ID yang dikurangi dibagi dua jika sisanya 0 maka akan ditampilkan. Tetapi di sini ada tambahan yang dimana unit price-nya harus lebih dari 5 juga. Mungkin ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Nah, gunakan between. Nah, between ini menggunakan range, seperti range. Jadi di antara 5 sampai 10. Mungkin seperti itu. Seperti ini sintaksnya. Jadi kita next saja. Eh, Nah, di sini kita tampilkan eh order yang terjadi tanggal 20, setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, di sini kita menggunakan order date lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 dan juga diekstrak harinya, dan hasilnya ekstrak hari tersebut dari ship date dan order date, selisihnya itu nanti di range kan 20 dan sampai 30, mungkin seperti itu. Nah, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, kita menggunakan between juga di sini 1996 bulan 12 tanggal 25 dan 1997 bulan 12 tanggal 25, dan karena ini dikurung dulu baru eh, kita mencari yang harus dikirim ke Brazil atau Italia dengan ship country in Brazil atau Italia. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, kita menggunakan select bintang from employees yang dimana city I like Seattle atau city yang bernilai Seattle, or atau city I like New York atau city yang bernilai New York akan bernilai true seperti itu. Dan kita menggunakan n di sini yang dimana n itu nanti jika semuanya benar maka akan bernilai benar. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah maka akan bernilai salah, dan jika semuanya salah akan bernilai salah. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan extract years karena kita ingin berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi menggunakan extract year from age now. Now itu adalah sekarang dikurangi birthday. Nah, atau bisa diartikan sebagai now, selisih dari now dan tanggal lahir di antara 50 dan 60. Nah, karena di tabel ini tidak berisi, tidak ada tidak ada yang ditampilkan, berarti semua data itu tidak ada yang bernilai benar semua dari dua pernyataan tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.